Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Saya akan mempresentasikan hasil dari pembelajaran online mata kuliah esensi dan eksistensi. Langsung saja, saya Muhammad Ali Al-Ahnan, NPM 19.0405.0012. Nah, langsung saja bencana yang nanti terkait, saya akan membahas bencana alam dan cara menanganinya. Nah, ya, di sana gambarnya berikut ada gambar foto kebakaran hutan, dan yang kedua yaitu gambar tanah longsor, dan yang ketiga itu gambar banjir. Nah, selanjutnya nanti kita akan membahas pengertian bencana alam, yang kedua yaitu jenis-jenis bencana alam, yang ketiga yaitu bencana alam di Indonesia dan cara menanganinya. Nah, pengertian bencana alam. Nah, menurut ASEAN Disaster Reduction Center, bencana adalah suatu gangguan serius terhadap masyarakat yang menimbulkan kerugian secara meluas dan dirasakan baik oleh masyarakat, berbagai material dan lingkungan alam, di mana dampak yang ditimbulkan melebihi kemampuan manusia guna mengatasinya dengan sumber daya yang ada. Nah, selanjutnya, jenis-jenis bencana alam. Nah, bencana alam geologis. Bencana alam adalah bencana alam yang disebabkan faktor-faktor di dalam bumi. Contoh, gempa bumi. Nah, gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Nah, selain letak geografi, salah satu penyebab sering terjadinya gempa di Indonesia karena adanya pergerakan lempeng bumi. Pergerakan lempeng bumi menghasilkan tekanan yang berujung terjadinya gempa. Besar kecilnya gempa tergantung pada besar tekanan yang terjadi karena pergerakan lempeng bumi. Nah, selanjutnya tanah longsor. Longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis, seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Nah, ini adalah gambar dari tanah longsor. Nah, namun ada pula faktor-faktor lainnya yang turut berpengaruh terjadinya tanah longsor. Erosi yang disebabkan aliran air permukaan atau air hujan, sungai-sungai atau gelombang laut yang mengerus kaki lereng bertambah curam. Nah, lereng dari bebatuan dan tanah diperlemah melalui saturasi yang diakibatkan hujan lebat. Nah, ya, gempa bumi menyebabkan getaran, tekanan pada partikel-partikel mineral dan bidang lemah pada massa batuan dan tanah yang mengakibatkan longsornya lereng-lereng tersebut. Yang selanjutnya itu gunung meletus. Nah, di sana ada gambar gunung meletus. Nah, berikutnya ada seorang warga, aktivitas suatu warga ketika gunung meletus. Ya. Nah, di sini ada suatu relawan. Di sana tergambar bahwasanya menghibur anak-anak di pengungsian agar tidak bosan. Kemudian ini di jalan raya saat terjadinya gunung meletus. Nah, dan yang terakhir ini ada gambar anak yang lagi memakai masker ketika gunung meletus. Nah, gunung berapi atau gunung api atau vulkan secara umum adalah istilah yang dapat didefinisikan sebagai suatu sistem saluran fluida panas yang memanjang dari kedalaman sekitar 10 km di bawah permukaan bumi sampai ke permukaan bumi, termasuk endapan hasil akumulasi material yang dikeluarkan pada saat meletus. Nah, letusan gunung merupakan
peristiwa yang terjadinya akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Peristiwa ini berhubungan dengan naiknya magma dari dalam perut bumi. Magma yang keluar dari perut gunung berapi adalah gunung yang sedang meletus atau vulkanisme. Selanjutnya, kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan adalah peristiwa di mana wilayah yang terdapat banyak pohon, semak, paku-pakuan, dan rumput mengalami perubahan bentuk yang disebabkan pembakaran yang besar-besaran. Kebakaran hutan menyebabkan hutan dilanda api sehingga membuat hutan lenyap dimakan api. Dampak yang disebabkan kebakaran hutan dapat berupa positif dan negatif, tetapi dampak negatif melebihi dampak positif. Nah, penyebab kebakaran hutan antara lain sambaran petir pada hutan yang kering karena musim kemarau yang panjang, kecerobohan manusia antara lain membuang puntung rokok sembarangan, dan lupa mematikan api di perkemahan. Aktivitas vulkanis seperti terkena aliran lahar atau awan panas dari letusan gunung berapi. Nah, berikut adalah foto kebakaran hutan. Nah, yang selanjutnya yaitu banjir. Nah, di sana ada gambar seorang yang lagi kebanjiran ya. Nah, yang pertama yaitu banjir adalah kejadian alam di mana suatu daerah atau deretan yang biasanya kering menjadi terendam air. Banjir terjadi karena banyak hal seperti hujan yang berlebihan, meluapnya aliran sungai. Nah, yang kedua yaitu baik di lingkungan padat penduduk dan pedesaan. Banjir pada masing-masing wilayah dipengaruhi oleh penyebab atau faktor tertentu, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Nah, yang contohnya yaitu faktor manusia yaitu daerah resapan air. Area resapan air seperti hutan, kota, dan sangatlah diperlukan khususnya di perkotaan. Area-area tersebut dapat menjadi daerah resapan air dan mencegah terjadinya banjir dan lain-lain. Dan yang selanjutnya yaitu penanggulangan bencana di Indonesia. Sebelum bencana, terdapat dua hal yang harus dilakukan sebelum terjadinya bencana atau pra-bencana, yaitu kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan terdiri dari kegiatan membuat sistem peringatan dini, menyusun cara pemeliharaan logistik, dan melakukan pelatihan terhadap personil tim penyelamat. Selain itu, perlu juga dilakukan perencanaan tentang rute evakuasi serta langkah-langkah dalam proses pencarian dan penyelamatan korban bencana. Semua kegiatan tersebut dilakukan sebelum terjadinya bencana dengan tujuan untuk mengurangi timbulnya korban jiwa dan kerusakan saat bencana. Selanjutnya yaitu saat bencana. Ketika sedang berlangsung bencana alam, ada serangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh tim penyelamat. Nah, serangkaian kegiatan tersebut meliputi menyelamatkan dan mengevakuasi korban serta harta benda yang termasuk binatang ternak dan peliharaan. Nah, memenuhi kebutuhan dasar korban bencana, memberikan perlindungan pengurusan pengungsi, serta menyelamatkan dan memperbaiki prasarana. Setelah bencana, setelah terjadi bencana atau pasca bencana merupakan waktu yang perlu diperhatikan karena bencana menimbulkan dampak setelahnya. Nah, secara umum, kegiatan pasca bencana dapat dibedakan menjadi dua, yakni rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi merupakan usaha untuk memperbaiki dan memulihkan semua bidang pelayanan publik sehingga dapat digunakan atau berfungsi kembali. Bidang pelayanan publik yang harus diperbaiki meliputi semua hal, mulai dari bidang pemerintahan di daerah bencana sampai kehidupan masyarakatnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.